Kembali lagi di Bincang Wrestling. Ini series kedua OE Champion terburuk versi gue. Jadi gue lagi lihat-liatin list ya. Ini ada, jadi zaman Attitude Era tuh emang cepet banget ininya. Ya, yang nomor 2 nih ya. Yang nomor 2 OE Champion terburuk. Ini akan terdengar apa namanya ya, kontroversial, tapi ya udahlah ya. Menurut gue champion terburuk itu Chris Jericho tahun 2001 ke 2002 2001-2002 ya. Menurut gue sih dia nggak salah-salah banget sih ya, jadi world champion pada masa itu. Cuman momentum dia aja ya, menurut gue salah momentum lah. Harusnya Chris Jericho itu Chris Jericho tuh udah over sama fan. Dia debut di 99, terus 2000 udah mulai bisa over, udah mulai jadi face, jadi heel, udah bisa mulai over lah sama fan. Dari technical wrestlingnya bagus, dari mic skillnya bagus, ya Chris Jericho lah bagus banget. Cuman menurut gue salah satu penyebab Chris Jericho jadi jelek jadi WWE champion pada masa itu, pada masa dia 2001-2002 itu momen dimana ya ada banyak momen dimana highlight dia tuh nggak jadi ke dia gitu. Waktu Chris Jericho jadi world champion, WCW world champion pas di 2001, itu menurut gua momentumnya bagus. The Rock tuh lagi edan-edannya, dia ngalahin The Rock dan nama dia jadi keangkat. Dan menurut gue Chris Jericho terbaik itu pas 2008 itu. Gimmicknya dia bagus sih, dia jadi world champion material banget sama di AEW tuh. Jadi kayak dia main eventnya, top starnya gitu si Chris Jericho waktu pas 2008 sama pas pertama di AEW. Tapi waktu pas di 2001 itu menurut gue ini banget, kurang banget. Dia udah over sama fans, jadi heel jadi face, tapi ya udah gitu, cuma kayak Vengeance 2001 dia menang ngalahin, kan dia sering ngebahas ngalahin The Rock sama Stone Cold in the same night, udah menang, ya udah gitu. Setelahnya orang-orang kayak lose interest aja, dia feud sama The Rock gitu. Jadi kayak mungkin kayak Jinder Mahal kali ya si sistemnya. Jadi kayak pas dia feud sama The Rock, orang-orang tuh lebih ngelihat main starnya itu si The Rock-nya gitu. Kayak Jinder Mahal main starnya itu Nakamura, main starnya itu AJ Styles, main starnya itu si Randy Orton gitu. Bukan dia sebagai champion, harusnya dia main starnya gitu. Terus dia di storyline yang dia tuh dari Desember sampai jadi nggak tahu Maret nggak tahu April nih WrestleMania 18 itu 2002, itu banyak banget momen-momen yang ngebuat dia kehilangan spotlight gitu. Salah satunya itu Triple H return kan di 2001 itu. Triple H kan cedera, terus Triple H return. Jadi ada Triple H lagi, NWO juga ada, terus The Rock lawan Hogan. Jadi spotlightnya tuh kebagi-bagi. Jadi salah sih menurutku kalau misalnya mungkin ya kalau dia jadi juara di 2001 atau di 2002 mungkin spotlightnya bisa ke dia gitu. Tapi ini kayak dia lagi juara, terus ada orang-orang besar, nah dan itu lagi prime-nya lah, maksudnya Triple H prime-nya, terus kayak si Hogan si NW itu masih prime kan, masih ya nggak muda, nggak prime banget, tapi masih prime gitu. Terus The Rock sama Hogan tuh namanya gede banget, jadi spotlight dia tuh nggak kelihatan di atas. Nah wajar aja WrestleMania 18 dia sama Triple H tuh nggak dapat spotlightnya gitu kan. Udah habis sama The Rock sama si Hogan. Dan ya kasihan banget, gue kasihan sih sama Chris Jericho. Dia tuh salah tempat, salah storyline, nggak salah storyline juga bisa salah aja, bisa kayak salah aja, salah waktunya salah gitu. Jadi terus dia juga belum bisa jadi championship material gitu. Jadi waktu setelah dia dari situ, dia kan menjadi feud sama banyak orang kan. Dan menurut gue di situ jadi dia tuh kayak Chris Jericho tuh uniknya tuh dia tuh selalu punya apa ya, dia tuh emang backbone banget sih kalau di WWE. Menurut gue tuh backbone tuh jadi tulang punggung. Jadi dia tuh mau ditaruh di main event, mau ditaruh di ini, dia tuh selalu menghibur. Feud dia ke depannya sama Shawn Michael, terus ke sananya lagi sama John Cena gitu, terus ke depannya, dan akhirnya pecah telurnya mungkin di 2008 ya, di feud sama Shawn Michaels. Setahun itu dia jadi world champion, yang menurut gue world champion
bagus gitu, dia jadi pas lah world champion, dan di akhirnya di AEW juga jadi world champion gitu. Tapi pas waktu di 2001 menurut gue dia WWE champion yang jelek lah, nggak pantas lah untuk jadi world champion gitu. Ya udah gitu aja dari gue, sampai ketemu di series berikutnya, sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan. Kembali lagi di bincang wrestling. Ini adalah series ketiga WWE champion terburuk. Nama selanjutnya, kemarin gue udah bilang Jinder Mahal, Chris Jericho. Nama selanjutnya yaitu siapa? The Big Show tahun 99. Gue nggak tahu nih ya, lu penonton di sini udah pada nonton. Maksudnya lu yang ngikutin WWE Attitude Era dari zaman lu masih nonton WWE nggak ya? Gue nggak tahu juga. Tapi lu yang di sini 99 udah berlahir belum sih? Karena gue kalau gue ngitung-ngitung ya, 99 ke sekarang tuh itu udah 22 tahun. Berarti orangnya udah 22 tahun, berarti udah tua juga sih orangnya. Dan gue udah nonton dari 99, ketika orang yang nonton video ini mungkin baru nonton gitu. Gue udah nonton itu, tua juga gue. Ya, bukan ada lah. Jadi kenapa gue bilang Big Show tahun 99? Jadi itu storyline-nya itu Big Show tuh baru masuk ke 99 ya, 99 Februari. Terus nama dia tuh gede, dia tuh masih overweight lah, masuk 520, 530. Terus dia waktu pas masuk WWE itu dia di push di Survivor Series ngegantiin Stone Cold ya. Jadi harusnya Triple Threat, The Rock, Triple H sama si Stone Cold, tapi Stone Cold nggak bisa, makanya diganti sama Big Show. Terus dia dijadiin WWF Champion kan pada masa itu. Terus pay per view pertama dia jadi WWF Champion itu di Armageddon lawan Big Boss Man, yang itu which is sampah banget sih storyline-nya, sampah semuanya. Dan menurut gue Big Show tuh superstar, salah satu hard worker juga. Terus menurut gue kalau nggak ada Undertaker ya, Big Show tuh bisa jadi salah satu option gitu untuk jadi tuh bukan tulang punggung lagi kali ya, sebutannya, mungkin Big Show tuh ya orang paling loyal lah di luar Undertaker gitu ya. Jadi tapi balik lagi, menurut gue Big Show tuh pas zaman itu parah banget lah, jadi kurang banget. Big Show kapan ya? Oh, ada momen di mana Big Show jadi WWE champion bagus itu waktu ngalahin Brock Lesnar. Big Show tuh nggak pernah dominan gitu, jadi WWE champion setahun lama, meskipun dia badannya 500 pound gitu, nggak pernah dia dominan jadi juara lama banget, nggak pernah sih dia. Yang jelas dia itu jadi juara lama-lama, dan menurut gue yang dia bagus itu momentumnya pas juga, dia langsung di-push. Jadi waktu itu ngalahin Brock Lesnar di Madison Square Garden Survivor Series juga 2002, itu menurut gue pas banget. Dan dia kalah kan akhirnya sama Kurt Angle, jadi dia megang champion cuma sebulan, tapi menurut gue pas itu. Jadi dominannya kelihatan, jadi juaranya kelihatan gitu, nggak usah lama-lama, tapi yang penting pas. Jadi menurut gue ya, juara yang bagus tuh nggak harus lama-lama lah. Yang penting momentum dan storyline-nya bagus aja. Nah, balik lagi ke Big Show 99 tadi, momentumnya nggak banget gitu. Kayak dia tuh belum siap jadi world champion. Terus lawan Big Boss Man gitu. Terus gue juga aneh kenapa WWE nggak ngasih dia sama Triple H. Mungkin dia mau jadi face kali ya. Mau jadi dia face yang, tapi dia face sih sebenarnya. Kenapa dia nggak ngasih lawan Triple H, malah main eventnya Triple H lawan Vince McMahon sama Shane McMahon kan. Terus kenapa nggak lawan The Rock juga? Aneh gue jadi si Big Show waktu pas itu malah dikasih sama lawan Big Boss Man, aneh banget menurut gue. Akhirnya dia direbut sama Triple H di Raw lagi, bukan di pay per view kan, di si Big Show itu. Jadi dia tuh mungkin orang lupa kalau Big Show itu pernah jadi WWF Champion atau WWE Champion pada masa Attitude Era, tapi karena jelek lah dari storyline-nya, dari Big Show-nya, dia kurang bisa ngebawa si momentum itu gitu. Ya aneh lah menurut gue, kenapa dia bisa jadi World Champion pas zaman itu, gue juga aneh. Dan kenapa nggak banyak orang gitu. Dan ya udah sih, cuma gitu doang. Beda sama Chris Jericho. Kalau kesan itu kan, kalau misalnya kayak Jinder Mahal kan kayak di-push banget kan, ya inilah. Tapi kalau menurut gue Big Show tuh dari debutnya aja udah oke, yang dia ituin Austin kan. Dia emang selalu diplot jadi orang besar gitu, yang big guy yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pas jadi World Champion malah jadi kurang sih. Gitu sih menurut gue Big Show. Tapi Big Show
kesini-sini sih gue Big Show pernah jadi world champion lagi sih ya. Sempat lawan Mark Henry juga bagus waktu 2000 berapa tuh, lawan Sheamus juga oke. Cuma menurut gue topnya Big Show tuh pas tahun 2002 ngalahin Brock Lesnar, itu menurut gue salah satu Big Show yang bagus sih. Yaudah gitu aja dari gue, sampai ketemu di series berikutnya, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.